Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita diberikan kesehatan. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan bab-bab yang terdapat di dalam basis data. Saya akan menjelaskan 3 bab. Yang pertama tentang bab 1, yaitu model data relasional. Bab yang kedua model data ER, dan yang ketiga normalisasi. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu model data relasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 poin yang ada di dalam model data relasional. Pertama, itu adalah pengertian dari model data relasional. Yang kedua yaitu karakteristik yang ada di dalam model data relasional. Yang ketiga, istilah-istilah yang ada di dalam model data relasional. Yang keempat, apa saja key yang ada di dalam model data relasional. Yang kelima, apa saja atribut yang ada di dalam model data relasional. Yang ketujuh, apa kelebihan atau keunggulan kita menggunakan data relasional. Kemudian yang terakhir, apa saja kekurangan bila kita menggunakan model data relasional. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari model data relasional. Nah, definisinya yaitu sekumpulan item data di mana di dalam kumpulan item tersebut dia memiliki hubungan dengan satu sama lainnya. Kemudian di dalam item tersebut disusun ke dalam sebuah bentuk tabel. Item tersebut dimasukkan ke dalam tabel, sehingga di dalam tabel tersebut dia berisi berupa baris dan kolom. Nah, itu dia definisi dari model data relasional. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik yang ada di dalam model data relasional. Di sini saya memiliki 4 karakteristik model data relasional. Yang pertama yaitu harus memiliki nilai yang tunggal dan bersifat atomik. Nah, apa maksud dari model data nilai ini bersifat atomik? Jadi, nilai ini tidak bisa dibagi-bagi lagi atau tidak bisa dipecahkan lagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, nilai ini bersifat satu dan tidak bisa dibagi lagi. Begitu maksudnya. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu semua data yang ada pada kolom itu harus memiliki jenis yang sama dan ukuran yang sama. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Kita memiliki 2 buah tabel, kiri dan sebelah kanan. Jadi, tabel sebelah kiri ini saya memiliki sebuah apel berwarna merah. Kemudian apel tersebut berukuran sekepalan tangan saya. Jadi, karena karakteristiknya harus memiliki jenis dan ukuran yang sama, jadi yang sebelah kanan saya juga harus seperti itu. Sebelah kanan saya juga harus memiliki sebuah apel berwarna merah dan ukurannya sebesar kepalan saya. Jadi sebelah kiri dan kanan itu memiliki jenis yang sama, yaitu jenis apel berwarna merah, dan ukuran yang sama, yaitu ukurannya sekepalan tangan saya. Nah, itu karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dia itu harus memiliki nama-nama yang unik. Nah, jadi maksudnya begini. Di dalam data itu, di dalam tabel data itu, misalnya saya memiliki nama-nama 5 mahasiswa di dalamnya. Ada 5. Jadi, masing-masing nama ini dia harus memiliki nama-nama yang berbeda atau unik. Jadi, misalkan saya ambil contoh, nama yang pertama yaitu Ani, nama yang kedua Budi, nama yang ketiga Anto, nama keempat Yanti, nama yang kelima Solehun. Nah, kelima ini dia memiliki ciri khas yang berbeda. Dia tidak sama satu sama lain, baik itu 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, maupun 1 dengan 5. Dia tidak memiliki kaitan atau memiliki nama yang sama. Dia memiliki 5 nama yang unik. Itu di karakteristik yang ketiga. Kemudian karakteristik yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah dia tidak boleh memiliki 2 baris yang sama. Maksudnya begini, mungkin hampir sama dengan
karakteristik yang keempat. Jadi di tabel pertama dan tabel kedua itu tidak boleh sama. Maksudnya baris pertama, baris kedua itu tidak boleh sama. Jadi baris pertama dan baris kedua ini dia berbeda. Sama dengan nama tadi, Yanti dan Yanto. Dia yang pertama Yanti, baris yang kedua yaitu Yanto. Tidak boleh baris pertama Yanti dan baris kedua Yanti juga. Dia harus berbeda antara baris dengan baris yang lainnya. Nah, begitu karakteristik yang keempat. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu apa-apa saja istilah yang ada di dalam model data relasional ini. Baik, yang pertama kita akan mengenal yang namanya relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah tabel yang dimana di dalamnya itu terdapat baris dan kolom. Itu yang disebut dengan relasi. Kemudian yang kedua ada namanya atribut. Atribut itu adalah sebuah kolom yang terdapat di dalam sebuah relasi. Jadi antara relasi dan atribut ini mereka saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi dia memiliki hubungan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya domain. Domain itu adalah kumpulan nilai yang mana nilai-nilainya itu bersifat atomik atau tidak bisa dibagi lagi. Kemudian nilai tersebut diizinkan untuk menjadi bagian dari sebuah atribut di dalam atribut. Nah, itu yang disebut domain. Kemudian ada yang keempat, itu namanya tuple atau bisa kita sebut juga sebagai record. Nah, tuple atau record itu bisa kita sebut sebagai kesatuan baris yang terdapat di dalam sebuah relasi. Jadi antara tuple dan relasi ini masih memiliki hubungan atau saling berkaitan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya degree. Degree itu adalah jumlah atribut yang terdapat di dalam sebuah tabel. Kemudian yang terakhir yaitu kardinalitas adalah jumlah tuple yang ada di dalam sebuah tabel. Nah, itu dia istilah-istilah yang ada di dalam model data relasional. Kemudian lanjut ke yang poin yang keempat yaitu key yang ada di dalam model data relasional. Nah, sebelum di dalam model key yang ada dalam data relasional ini dia memiliki 4 macam jenis key. Nah, sebelum kita mengetahui apa-apa saja 4 model key ini, saya akan memberikan sebuah pengertian apa itu key. Kita harus mengetahui apa itu key. Key adalah gabungan dari atribut yang dapat membedakan baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, itu dia definisi dari key. Kemudian 4 macam key tadi, yang pertama yaitu super key. Apa itu super key? Super key adalah satu atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data yang ada dalam suatu tabel, kemudian dia bersifat unik. Nah, itu super key. Kemudian yang kedua ada namanya candidate key. Candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan baris data dalam sebuah tabel yang bersifat unik. Nah, di dalam candidate key dan super key ini dia hampir sama, cuman di candidate key dia membahas tentang minimal atau nilai paling rendah, paling bawah yang akan diinputkan, nilai yang akan diinputkan. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah nilai yang terdapat di dalam basis data, kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengetahui berapa baris saja yang ada di dalam sebuah tabel. Nah, itu dia primary key. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada namanya foreign key. Nah, foreign key adalah kombinasi unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih banyak tabel di dalamnya yang terdapat di dalam sebuah basis data. Nah, itu dia dari pengertian dari macam-macam key. Kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, atribut yang ada di dalam model data relasional. Yang pertama yaitu atribut sederhana dan atribut komposit. Nah, atribut sederhana adalah atribut yang bernilai tunggal, atribut yang nilainya tersebut bernilai tunggal dan nilainya tidak bisa diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut. Nah, itu dia atribut atribut sederhana. Kemudian yang selanjutnya atribut komposit.
Apa itu atribut komposit? Atribut komposit adalah atribut yang nilainya dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut berikutnya. Dan atribut-atribut yang telah terbagi tersebut, dia memiliki maknanya masing-masing. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Nah, di sini atribut bernilai tunggal adalah atribut yang dimana atribut yang memiliki satu nilai saja pada satu baris. Jadi intinya seperti ini. Di dalam satu atribut, dalam satu nilai atribut, nilainya itu cuma satu. Jadi satu atribut satu nilai. Itu maknanya atribut nilai tunggal. Kemudian yang selanjutnya atribut bernilai banyak. Jadi dalam sebuah atribut nilainya itu ada dalam banyak nilai. Dalam satu atribut ada banyak nilai. Jadi di dalam satu atribut di nilainya itu ada lebih dari satu, atau bisa kita sebut 5, 6, 7 atau sebagainya. Intinya dia satu atribut banyak nilai. Kalau yang atribut tunggal satu atribut satu nilai. Kalau atribut bernilai banyak satu atribut banyak nilai. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu atribut bernilai 0 dan atribut harus memiliki nilai. Jadi atribut harus bernilai ini adalah dimana atributnya itu tidak boleh kosong nilainya. Minimal kita harus mengisikan satu, menginputkan satu di dalamnya, atau lebih juga lebih baik. Tapi intinya atribut harus bernilai ini tidak boleh kosong. Nah, lanjut yang ke selanjutnya itu atribut bernilai 0. Nah, di sini artinya kebalikan dari atribut harus bernilai. Jadi di atribut 0 ini kita boleh mengosongkan atau tidak mengisi nilai ke dalam data tersebut. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir atribut turunan. Nah, atribut turunan adalah atribut yang nilainya itu didapatkan dari turunan atribut-atribut selanjutnya. Dan atribut-atribut ini memiliki hubungan atau dia saling terkait satu sama lainnya. Jadi atribut turunan ini nilainya diperoleh dari turunan atribut. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kelebihan dari penggunaan model data relasional. Yang pertama, kita bisa mengakses data dengan cepat. Yang kedua, struktur basis data yang kita gunakan itu bisa dengan mudah dilakukan. Yang ketiga basis data itu bisa kita peroleh dia dengan cepat, atau pengaksesan datanya itu sangat cepat. Kemudian selanjutnya telah dikembangkannya sistem SQL, dan kemudian yang terakhir yaitu mudah mengimplementasikan data. Itu dia keuntungan dari model data relasional. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kelemahan. Tentu apapun penggunaan model data itu memiliki keuntungan dan kelemahan. Nah, jadi kelemahan dari data relasional ini saya memiliki dua kelemahan. Yang pertama, user atau kita sebagai pengguna model data relasional itu kita harus familiar dengan kata-kata yang ada namanya relasi di dalam sebuah tabel. Jadi kita itu harus membiasakan diri dengan hal-hal yang berbau di dalam relasi model data relasional. Dalam model data relasional ini kita harus banyak tahu tentang apa-apa saja yang ada di dalam model data relasional. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kita sebagai pengguna atau user itu mewajibkan kita menguasai yang namanya SQL. Nah, di dalam kan sudah dijelaskan tadi model data relasional ini di dalamnya terdapat SQL. Jadi saat kita mempelajari model data relasional, kita harus tidak asing lagi, atau kita harus minimalnya kita harus tahu apa itu SQL. Nah, jadi SQL dan model data relasional ini dia saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, itu saja kelemahannya yang dapat saya berikan. Kemudian kita akan lanjut ke bab yang kedua, yaitu model data ER. Baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu model data ER. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertiannya. Model data ER adalah salah satu metode pemodelan yang dilakukan
digunakan untuk mendapatkan sebuah model basis data yang bersifat semantic system. Nah, apa itu semantic system? Semantic system ini yaitu sesuatu yang menjelaskan tentang bagaimana kita memberikan makna pada sebuah bahasa atau pada sebuah data. Nah, itu dia pengertian dari model data R. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam yang ada di dalam model data R ini. Dia terbagi dari dua. Yang pertama yaitu object database model dan yang kedua yaitu record database model. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang object database model. Nah, di dalam object database model ini dia memiliki dua poin. Yang pertama yaitu entity relationship models dan yang kedua semantic model. Nah, yang pertama yaitu entity relationship models. Nah, di sini ada tiga yang akan saya jelaskan. Yang pertama entity. Entity yaitu suatu sistem yang digunakan untuk membedakan suatu objek yang ada di dunia nyata dengan objek lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam sebuah rumah sakit itu kan ada sebuah sistem di dalamnya. Nah, di dalam sebuah sistem tersebut ada yang namanya dokter, ada yang namanya pasien, dan ada yang namanya obat. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebuah sistem yang ada pada perpustakaan. Nah, di dalamnya itu terdiri dari pegawai, terdiri dari buku-buku yang ada di dalamnya, dan terdiri dari beberapa anggota yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sebuah sistem data yang ada pada akademik. Nah, di dalam akademik ini terdiri dari dosen. Nah, setelah itu ada yang namanya mahasiswa, setelah itu ada yang namanya mata kuliah. Nah, dan pada model entity ini dia berbentuk seperti persegi panjang. Nah, entity ini berbentuk seperti panjang, model simbolnya itu seperti persegi panjang. Kemudian masuk yang kedua yaitu relationship. Relationship itu adalah hubungan yang ada pada entity. Jadi relationship ini adalah sesuatu yang menyatakan hubungan yang ada di dalam entity. Jadi di dalam entity ini simbolnya berbentuk seperti belah ketupat. Dia seperti belah ketupat seperti ini, belah ketupat. Kemudian contohnya yaitu yang pertama relasi yang menyatakan hubungan antara si Tony dengan NIM 251187. Nah, kemudian bagaimana arti makna dari kalimat tersebut? Jadi, si Tony ini dia memiliki hubungan dengan NIM 25187 ini. Hubungannya apa? Si Tony inilah yang memiliki NIM dengan angka 251887. Nah, itu dia. Kemudian lanjut ke objek database model yang kedua yaitu semantic model. Nah, semantic model ini dia hampir sama dengan objek database model, cuman maksud saya semantic model ini hampir sama dengan entity relationship model, cuman bedanya dalam pengungkapan sebuah objek itu dia tidak menggunakan simbol lagi. Nah, tadi kan di entity relationship models dia menggunakan sebuah simbol. Nah, kalau pada semantic model ini dia hanya menggunakan sebuah kata-kata. Jadi tidak simbol lagi, tapi dia sudah menggunakan kata-kata. Itu dia. Kemudian kita lanjut ke macam yang ke B yaitu record database model. Nah, di dalamnya terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu relational model. Relational model ini adalah suatu model yang digunakan untuk menjelaskan kepada pengguna atau kita sebagai user tentang hubungan antar data yang ada di dalam sebuah database. Nah, itu dia dari
pengertian dari relational model. Kemudian yang kedua ada namanya hierarchical model. Nah, hierarchical model ini bisa kita sebut juga sebagai tree struktur atau B+3. Nah, hubungan antar datanya itu bertingkat. Kemudian yang ketiga yaitu network model. Nah, network model ini bisa kita sebut juga dengan plex model. Nah, di dalam plex model ini dia terdapat yang namanya child dan parent. Nah, child ini akan selalu lebih rendah atau pasti lebih rendah daripada parents. Kemudian child ini memiliki banyak parents. Kemudian kita lanjut ke kardinalitas yang ada pada model data AR ini. Dia ada memiliki 3 kardinalitas. Yang pertama 1:1, yaitu dalam bahasa Inggrisnya one to one. Jadi maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dia dapat berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu satu ke banyak atau one to many. Maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dia dapat berelasi dengan semua entitas pada himpunan entitas B. Nah, dan ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya yaitu semua himpunan pada entitas B itu dia tidak bisa berelasi dengan himpunan yang ada pada entitas A. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya banyak ke banyak, yaitu many to many. Jadi maksudnya adalah semua entitas yang ada pada himpunan entitas A itu dapat berelasi dengan semua entitas pada himpunan entitas B, dan ini berlaku sebaliknya. Maksudnya entitas himpunan pada entitas B itu dia juga bisa memiliki banyak relasi atau memiliki banyak hubungan juga dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Mungkin sekian materi tentang model data AR. Kita lanjutkan ke bab yang ketiga. Baik, saya lanjut ke bab yang ketiga yaitu normalisasi. Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian dari normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik logical design dalam sebuah basis data yang digunakan dalam sebuah basis data yang mengelompokkan antara atribut dan entity dalam sebuah relasi, kemudian sehingga menyebabkan struktur relasi tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia pengertiannya. Kemudian ada juga menurut saya ada 2 tujuan kita menggunakan normalisasi ini. Yang pertama, kita dapat menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan yang kedua, yang terakhir yaitu kita dapat meletakkan atau memastikan sebuah data itu berada pada tabel yang tepat. Nah, itu dia tujuannya. Kemudian di dalam normalisasi ini, dia memiliki 4 macam key di dalamnya. Yang pertama yaitu super key. Super key adalah satu atau kumpulan dari atribut yang dapat membedakan suatu baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, itu dia super key. Kemudian yang kedua ada namanya candidate key. Nah, candidate key ini adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan suatu baris data di dalam sebuah tabel secara unik. Jadi bedanya candidate key dengan super key ini, candidate key ini dia membahas yang paling bawahnya atau yang paling minimal atau paling rendah dari nilai yang paling rendah. Kemudian yang ketiga ada namanya primary key. Primary key adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui suatu baris yang ada pada dalam sebuah tabel. Nah, itu dia primary key. Kemudian yang keempat yaitu ada namanya foreign key. Foreign key adalah kombinasi unik yang mengelompokkan atau menghubungkan satu tabel, 2 tabel atau lebih banyak tabel lagi di dalam sebuah basis data. Nah, itu dia 4 macam key yang ada pada dalam normalisasi. Kemudian kita lanjut atribut apa saja yang ada di dalam normalisasi. Dia juga memiliki 4 atribut. Yang pertama
atributnya atribut sederhana dan atribut kompleks. Nah, atribut sederhana adalah atribut yang nilainya itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut kecil lainnya. Nah, itu dia atribut sederhana. Kemudian atribut kompleks. Atribut kompleks adalah atribut yang nilainya itu dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut berikutnya dan atribut-atribut tersebut memiliki makna tersendiri. Nah, yang kedua yaitu atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Nah, atribut bernilai tunggal ini adalah atribut yang nilainya itu hanya ada pada satu baris dan satu atribut di dalamnya itu memiliki satu nilai. Kemudian atribut bernilai kompleks yaitu di dalam sebuah atribut itu di dalam satu atribut atau dalam sebuah tabel dia memiliki banyak nilai di dalamnya. Jadi bedanya itu atribut bernilai tunggal dan bernilai kompleks. Nah, atribut bernilai tunggal itu dalam satu tabel dia satu nilai, kemudian atribut kompleks dia satu tabel tapi banyak nilai di dalamnya. Begitu. Kemudian lanjut atribut harus bernilai dan atribut bernilai 0. Nah, atribut harus bernilai ini adalah suatu atribut yang di dalamnya itu tidak boleh kosong nilai di dalamnya. Nah, seminimal mungkin kita memasukkan satu angka ke dalam atribut tersebut supaya tidak kosong. Kemudian atribut bernilai 0. Atribut bernilai 0 ini adalah atribut di mana di dalamnya itu boleh kosong. Jadi dia kebalikan dari atribut harus bernilai. Nah, yang keempat yaitu atribut turunan. Nah, atribut turunan adalah atribut di mana nilainya itu diperoleh dari turunan-turunan atribut lainnya, dan antara atribut-atribut ini dia memiliki hubungannya tersendiri. Nah, itu dia macam-macam atribut yang ada dalam normalisasi. Kemudian langkah atau metode yang digunakan dalam menormalisasikannya, menormalisasikan sebuah data atau nilai. Yang pertama itu kita dari keadaan non normal atau tidak normal. Yang kedua 1NF atau 1 non-form. Yang selanjutnya yaitu 2NF, 2 non-form. Dan yang selanjutnya yaitu 3NF, 3 non-form. Dan yang terakhir ada BCNF atau biasa di kepanjangannya Boyce Code non-form. Baiklah, itu 3 materi atau 3 bab yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang salah itu murni dari diri saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.